Selamat datang di VSTV bersama dengan saya Muakbar dalam program Wajah Hukum dan Politik. Kali ini kita akan membahas tema tentang netralitas ASN dalam demokrasi politik modern. Hari ini saya kedatangan dua narasumber. Yang pertama Bapak Sungkono. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Siap. Beliau sebagai dosen Fakultas Keguruan Universitas Borneo Tarakan, dan narasumber saya yang kedua adalah Bapak Dwi Cahyono Aji. Sebagai beliau adalah konsultan bahasa atau linguistik forensik. Untuk pembahasan kita yang pertama ini adalah soal netralitas ASN dalam bebas intervensi atau politik balas budi, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, yang menjadi dasar daripada ASN itu dituntut untuk netral hari ini, Pak? Mungkin, Pak. Oke. Sebenarnya memang ASN memang dituntut untuk netral. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 42 2004 atau PP 53, itu sudah lengkap. ASN memang dituntut netral. Nah, itu agar ASN ini nanti bekerja itu profesional. Nah, ya, bekerja itu profesional, sesuai dengan kompetensinya. Dia juga bisa sepenuhnya bisa mengabdi kepada masyarakat. Tapi saat ini menjadi dilema bagi ASN. Menjadi dilema bagi ASN karena kalau petahana itu misalnya maju kembali, misalnya untuk saat ini kan lagi pesta demokrasi untuk di Kalimantan Utara ini, ya kan? Ini ASN ini tidak bisa memungkiri itu bisa terjadi ya kan, itu bisa terjadi, ada intervensi itu bisa terjadi. Bisa terjadi juga misalnya ya polarisasi, itu bisa terjadi. Itu karena sehingga terjadi apabila seperti itu, ya kan, PNS ini jadi tidak profesional nantinya. Itu kan, itu memang secara tidak langsung memang netral. Ini juga seharusnya, ya kan, inspektorat, ya kan, Bawaslu, ini perlu ada pengawasan yang yang melekat. Ya, ada pengawasan yang melekat, itu di dalam diri ASN, ya kan, agar ya ASN ini tidak terjadi polarisasi atau terbawa oleh arus politik. Nah, itu. Sistemik nggak sih, Pak, kalau misalkan ASN itu tidak netral, Pak? Kalau dikatakan sistemik itu juga tidak. Kalau dikatakan sistemik juga tidak, ya kan? Kalau tersistem ya itu ya, itu juga tidak, karena secara samar-samar, ya kan, ASN itu sudah untuk saat ini mulai dari yang tidak mempunyai jabatan sehingga yang mempunyai jabatan mulai eselon 4, ya kan, itu memang masih punya pemikiran begini. Ini hanya pemikiran para ASN itu. Wah, saya nanti kalau mendukung ini bisa juga dong saya naik nanti, mungkin bisa yang non jabatan misalnya ya, staf itu bisa menjabat ke eselon 4. Ya kan, yang di eselon 4 juga begitu. Wah, kalau saya ketika ada mendukung, ketika terjadi dukung mendukung, ya, apalagi kan petahana kan begitu misalnya ya, itu terjadi dukung mendukung gitu kan, itu. Kalau saya nantinya eselon 3 bisa mungkin kemungkinan nanti saya bisa menduduki di eselon 2 kan begitu. Karena kalau saya melihat ya selama ini, misalnya selama era otonomi daerah ini, ya kan, itu terjadi, ya kan,
sepertinya setelah nanti apa namanya pelantikan, kalau memang jagonya itu misalnya menang, ya kan itu biasanya terjadi ada rotasi besar, betul, Mas Akbar, terjadi rotasi besar-besaran, begitu kan, mutasi besar-besaran, rolling besar-besaran, itu seperti itu. Nah, masyarakat memang yang apa namanya, kita sebagai masyarakat melihat, oh ya, jangan-jangan kemarin ini mendukung bapak ini, pantas bapak ini menang, langsung dia diangkat untuk menduduki jabatan tertentu misalnya. Artinya janji politik. Betul Mas. Setelah terpilih. Nah, setelah pilih misalnya terjadi ya kalau dikatakan balas budi ya juga tidak, tapi kan nyatanya itu adalah seperti itu. Ada yang terjadi. Misalnya kan, wah, karena kamu mendukung saya, ya kan? Kamu berjuang, kamu bekerja untuk saya. Nah, sekarang saatnya kamu saja menduduki di eselon 2, eselon 3 misalnya. Itu seperti itu, Mas. Imbasnya mungkin ada dari ASN yang diangkat dengan jabatan birokrasi yang diisi oleh PNS yang tidak kompeten, Pak. Nah, ya ini akibatnya, ya kan? Karena idealnya itu kan begini, untuk menduduki sebuah jabatan, ya, itu memang seorang ASN itu memang harus orang yang berkompeten, orang yang cerdas. Nah, efeknya, ya kan, karena terjadi apabila terjadi misalnya dukung mendukung, ya mudah-mudahan nanti itu ASN tidak seperti itu gitu kan. Tapi kalau memang itu terjadi seperti itu, akhirnya apa? Tidak profesional akhirnya, tidak kompeten. Gitu. Seharusnya kan dia harus profesional, harus kompeten. Bagaimana kita melayani masyarakat dengan cepat? Kan seperti itu. Iya. Itu. Ya. Pak, mohon maaf Pak, untuk mempertanyakan secara individu seperti apa sih Pak yang melekat di ASN ketika mereka diberikan hak untuk politik, sementara mereka dituntut untuk netralitas, membagi dua hal yang berbeda ini seperti apa untuk terlihat di ASN kita, Pak? Sebenarnya ini juga ada undang-undang ini kan misalnya dibentuk misalnya untuk undang-undang netralitas itu ya, ASN ini memang dibentuk sepertinya ini membelenggu bagi ASN sendiri, gitu kan? Karena kalau dituntut netral, ya kan? Tapi buktinya sampai saat ini banyak ASN juga yang masih mengarah ke paslon-paslon tertentu gitu kan, walaupun itu memang secara samar gitu kan. Tapi kita, ya kan, bagi ASN itu memang harus bisa menjalankan tugasnya atau fungsinya itu memang dengan baik. Gitu. Itu yang diharapkan. Iya. Mohon maaf Pak Dwi Cahyono Haji, untuk porsi di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini sudah mengatur tentang tidak bolehnya yang dilakukan oleh ASN berpihak kepada pasangan calon, sehingga harus menjaga netralitas. Ada 16 poin Pak yang saya catat untuk hari ini, dan yang poin pertama adalah persoalan kampanye atau sosialisasi melalui media sosial. Seperti apa sih Pak untuk mengecek, melacak forensik daripada adanya keterlibatan ASN dalam media sosial? Sementara sampai hari ini kan kita melihat banyak nih bertebaran nih akun anonim itu, Pak. Kalau saya melihatnya dulu dari kata netralitas itu. Jadi sebenarnya kan netralitas ini itu muncul ketika ada sebuah kepentingan tertentu. Taruhlah bahwa kita asumsikan saja bahwa dunia ini tidak ada yang netral. Jadi pasti akan ada kepentingan tertentu untuk mendominasi, menguasai dan seterusnya. Sehingga hadirnya undang-undang itu secara semangatnya itu kan harus ada netralitas. Sebenarnya netralitas yang seperti apa, untuk kepentingan siapa kan pertanyaan gitu. Jadi
nanti ada kadang dengan yang disampaikan beliau bahwa netralitas itu juga kadang sulit untuk secara formal bisa gitu kan melalui undang-undang gitu ya. Misalnya di undang itu ada aturan netralitas itu tidak bisa terlibat dalam kepentingan politik praktis, misalnya ASN terlibat langsung untuk hukum, tetapi kenyataannya kan tidak begitu. Tetap saja di dalam bahasa hukum itu ada celah. Kalau misalnya dari sisi forensik, bahasa hukum itu multi interpretable, jadi masih saja bisa diperdebatkan di mana sisi celah itu. Taruhlah masih bisa ya, masih bisa. Sehingga taruhlah misalnya ASN kan tidak ada yang mengatur item khusus di undang-undang itu, misalnya ASN yang seperti apa, ASN yang memiliki jabatan struktural apa, atau ASN biasa. Terus misalnya ketika itu terlibat secara langsung, misalnya dia tidak menggunakan misalnya atribut ASN, dia mengaku sebagai pribadi. Seperti tadi yang beliau sampaikan, ada kepentingan antara ASN sebagai pribadi, sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, yang memiliki hak kepentingan politik juga untuk misalnya memilih dan dipilih gitu kan, sama gitu. Jadi kapan saatnya ketika dia menjadi ASN, sehingga di situ kembali lagi netralitas itu memang diupayakan harus ada untuk menjaga kepentingan tertentu. Saya kira fair gitu kan, tetapi kenyataannya sulit untuk dikatakan kami ya netral ya. Dari pengamat saja, misalnya kalau boleh saya soroti misalnya, apakah kita yakin hari ini misalnya media itu juga netral yang menyiarkan kepentingan publik? Kan belum tentu juga ya, karena kan semua yang ada di dalam sebuah reproduksi sebuah teks atau koran atau media atau pernyataan seseorang, semua nggak ada yang tiba-tiba turun dari langit. Saya selalu bilang gitu, nggak ada. Pasti ada kepentingan ideologi, pasti ada kepentingan hegemoni. Hegemoni itu kekuasaan yang tidak langsung tapi berdampak nyata gitu kan, masuk ke relung kesadaran masyarakat bahwa ya kalau misalnya tujuan tertentu pilihlah saya kan gitu, pilihlah ini, oh ini hasilnya begini gitu. Jadi kalau semangatnya undang-undang itu bagus saja, artinya memang harus ada. Hanya implementasinya ya, harus ada memang aturan-aturan terkait dengan netralitas ya. Tetapi saya menyorotinya diktum-diktum yang terdapat dalam undang-undang itu kalau bisa sampai mengatur hal yang detail supaya ruang-ruang kosong itu tidak bisa dipenuhi. Detail yang seperti apa yang Bapak maksud untuk lebih harus diatur sedemikian rupa? Ya, misalnya begini saja, misalnya ikut dalam misalnya kampanye gitu kan, kampanye misalnya. Kan misalnya bisa saja misalnya bukan hanya misalnya gini, ada CCTV, ada apa, jadi bisa saja pelaporannya itu bukan secara struktural tapi betul-betul misalnya menyentuh ke orang yang terlibat langsung dengan bukti tertentu, ikut dalam misalnya kan, misalnya tim pendukung. Nah, kalau secara struktural tertulis misalnya Bapak tim sukses kan nggak mungkin, nggak mungkin dia masuk. Tapi di belakang layar kan dia misalnya kan, entah itu di struktur kedinasan, ya sudah dipatok kamu nanti anak buah bisa harus ini mendukung saya, kan nggak ada bahasa tertulis. Nah, di diktum undang-undang harus secara detail gitu kan. Saya sampaikan misalnya yang terlibat misalnya terdapat bukti secara fisik, secara foto ikut terlibat dalam kegiatan kampanye misalnya, bisa dikenakan misalnya kenakan sanksi. Gitu. Tapi kalau misalkan adanya ASN yang hadir dalam kampanye politik pasangan calon namun tidak dalam kapasitas untuk menggiring massa, apakah bisa disebutkan bahwa itu adalah pelanggaran daripada pemilu tadi? Ya, kembali lagi interpretasi dari kita kan acuannya ketika misalnya itu melanggar atau tidak kan ada ketentuannya. Artinya begini, misalnya Bawaslu untuk mengatakan dia melanggar atau tidak, itu kan pasti kan ada aturan mainnya. Nah, kembali lagi di peraturan undang-undang tidak secara detail kan mengatakan kalau hanya ikut misalnya begitu.
untuk mendengarkan saja. apa sih visi misi dari pasangan calon. Kalau misalnya saya gitu, kebetulan ASN misalnya, ikut mendengarkan gitu sebagai hak warga negara ya sah-sah saja kan. Sementara ada foto nih Pak. Ya, ini ada foto sah-sah saja. Tadi kan nanti kan menggiring apa itu